Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sedang kita kembali berjumpa di channel saya, Fei Hamdani. Pada saat ini saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya merenungkan firman Tuhan pada saat ini tentang riwayat daripada Nabi Nuh. Dan saya sungguh diberkati oleh sosok pribadi daripada Nabi Nuh ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Firman Tuhan bersabda, "Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, serta aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sampai disambung ayatnya yang ke-9 dan kita akan membahasnya ayatnya yang ke-13, 18 ya, dan ayatnya yang ke-22. Ini relevan dengan zaman kita ya, zaman sekarang ini. Roh Kudus, Roh Allah itu mengingatkan kepada saya sebagai hamba Tuhan bahwa suara Roh Kudus ya berbicara di telinga saya, dan Roh Kudus itu mengatakan bahwa anakku, kamu membahas ini ya, kejahatan manusia ya, kejahatan manusia dan pribadi daripada Nuh itu sendiri ya, yang berkenan di mata Tuhan dan mendapat kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejahatan pada zaman Nuh, pada zaman dahulu kala itu sama terjadi dengan zaman sekarang ini ya. Manusia tidak takut Tuhan. Manusia melakukan seenaknya apa yang mereka anggap senang, mereka suka, mereka happy-happy, tetapi mereka happy-happy senang-senangnya di dalam dosa. Mereka tanpa memperdulikan hatinya Tuhan. Dan di sini saya merenungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita manusia membuat hati Tuhan itu menjadi menyesal menciptakan kita hidup di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, mari bangkit. Kita bersemangat di dalam Tuhan. Kita layani Tuhan dengan apa? Dengan talenta karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ada karunia talenta yang Tuhan berikan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 8, atau bahkan ada yang sampai 10. Mari kita kembangkan talenta karunia yang kita punyai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri kita ya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau kita untuk menyombongkan diri kita sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri, maka karunia itu akan dicabut Bapak Ibu. Kita tidak akan dipercayakan lagi memegang karunia itu. Karena apa? Karena Tuhan sangat membenci dengan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Tetapi Dia berkenan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati dan melayani Tuhan itu di dalam kerendahan hati. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kembangkan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita itu ya. Karunia 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4 ya. Kita kembangkan. Kita jangan melihat karunia orang lain ya, tetapi kita mari mengasah karunia kita sendiri, diri kita sendiri ini Bapak Ibu. Jangan kita melihat hamba Tuhan yang lain memiliki karunia banyak, kita menjadi iri dengki. Berbahaya Bapak Ibu kalau kita memiliki hati yang seperti itu.
Ya, kita menjadi sakit hati, iri. Mengapa saya tidak seperti dia? Mengapa diri saya ini tidak memiliki apa-apa? Tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu ada karunia yang Tuhan berikan, tetapi dia tidak melihat itu. Karena apa? Hatinya itu dipenuhi dengan iri dengki. Ya, sakit hati dengan orang lain yang memiliki karunia yang banyak, tanpa dia mengolah, mengasah karunia yang Tuhan telah percayakan di dalam dirinya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang memiliki hati yang melihat pekerjaan Tuhan, hati yang melihat karunia apa yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Sehingga apa? Dia harus fokus ya, mengasah, melatih dirinya itu sendiri untuk mencari tahu karunia apa yang Tuhan berikan di dalam diri saya. Karena setiap orang, setiap manusia, ya, paling sedikit itu ada satu karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan Tuhan melihat apakah karunia yang dipercayakan kepada dirinya itu dia bertanggung jawab tidak, dia mengelolanya dengan baik atau tidak. Ya, dia mempergunakan karunia itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan, atau untuk menyombongkan dirinya, atau untuk mempermuliakan dirinya sendiri, untuk mencari nama, untuk mencari uang. Ya, saya tidak alergi ya menyalahkan orang mencari uang. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada setiap hamba Tuhan ya. Biasanya kita diberkati oleh orang-orang yang tidak terduga ya, oleh teman kita, oleh jemaat yang kita tidak kenal ya. Saya tidak mempersalahkan ya, karena selama kita masih hidup di dunia ini kita memerlukan uang ya. Tanpa uang juga pelayanan tidak akan jalan Bapak Ibu ya. Semuanya ada saling ketergantungan, tetapi yang saya maksudkan adalah pikiran hati kita jangan berfokus full kepada uang itu, mamon itu ya, mamon, uang, roh uang itu ya. Sehingga apa? Uang yang mengendalikan kita, roh mamon itu sangat berbahaya. Tetapi marilah kita pergunakan uang itu dengan sebaik-baiknya. Kita membantu orang yang susah, orang yang miskin ya, orang yang membutuhkan makanan ya, kita bantu mereka ya. Dan kita bantu pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan dengan uang kita ya. Yang ini orang-orang yang telah berkelebihan itu malah memberkati banyak orang. Dan apa? Anda itu memberi rasa apa ya? Memberi rasa memiutangi Tuhan ya. Anda itu kalau Anda banyak membantu pekerjaan Tuhan, memberikan tumpangan kepada orang miskin, memberikan bantuan kepada orang susah yang kelaparan, yang tidak mereka tidak makan hari ini ya, Anda memberikan makanan kepada mereka, itu Anda sama dengan memiutangi Tuhan ya. Anda sama dengan apa? Tuhan itu merasa dia itu terhutang oleh kebaikan Anda, kebaikan hati Anda, karena Tuhan itu mengekor hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baik ya, dari hati kita itu baik ya, manusia ini, Allah itu merasa dirinya dihutangi ya. Jadi berkat-berkat Allah itu akan tercurah. Jadi tingkap-tingkap surga itu akan dibukakan bagi Anda. Sehingga apa? Anda memberikan 100.000 kepada orang lain, orang susah yang membutuhkan, dan dia menaikkan doa itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab, maka tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap surgawi itu mencurahkan berkat bagi Anda yang tidak terduga Bapak Ibu. Sehingga dari 100.000 itu Allah akan mengembalikan kepada Anda ya 2.000, 3.000 ya, 2.000, 100.000 itu menjadi ya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Itu berlipat kali ganda ya berkat Allah itu, tanpa Allah itu menghitung-hitung jumlah ya. Kalau Allah telah memberkati orang itu, manusia ya, Allah tidak memakai jumlah. Kalau Allah sudah berkenan kepada orang itu, walaupun tanda kutip ya, orang itu jatuh di dalam dosa ya, Allah akan mengangkat dia. Allah tidak akan membiarkan dia tergeletak, jatuh ya, terkulai. Allah akan mengangkat dia karena orang itu sudah berkenan di hatinya Bapak Ibu ya. Itulah sifat dan kebaikan daripada Allah kepada kita manusia. Tetapi jikalau kejahatan manusia ya telah bertambah banyak di muka bumi ini, seperti firman Tuhan di dalam Kejadian 6 pasalnya yang ke-5, ke-6, ke-7, maka menyesallah Allah membuat manusia ya. Allah bisa menyesal Bapak Ibu jikalau tujuan target daripada Allah itu tidak memenuhi daripada
standar Allah tersebut. Karena apa? Allah menghendaki manusia ini, Allah menciptakan manusia ini supaya manusia ini mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, Allah telah menciptakan pohon-pohon, buah-buahan, segala pun apapun yang indah yang di muka bumi ini untuk kebutuhan makan manusia, pakaian, ya Allah menyediakan daripada kulit binatang. Semuanya Allah menyiapkan untuk manusia. Betapa beruntungnya kita manusia ini ya Bapak Ibu yang diciptakan Allah, karena kita ini spesial di mata Allah. Dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain, kita ini sangat spesial. Dan Allah menghendaki kita ini manusia apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan. Tetapi apabila standar itu, tujuan Allah menciptakan manusia itu bergeser, ya, dan kecenderungan hati manusia ini melakukan pemberontakan di hadapan Allah, semua yang jahat, dosa manusia buat ini, maka apa? Menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia itu, menciptakan manusia itu Bapak Ibu. Menyesal, Tuhan itu menyesal yang menciptakan kita ini. Karena kejahatan manusia ini ya sangat besar di hadapan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah kita pribadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah kita pribadi manusia yang menyembah Tuhan, yang sujud di hadapan Tuhan. Ya, jikalau kuat kita berpuasa Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Keinginan-keinginan, ya, daging, keinginan-keinginan kita sebagai manusia yang jahat di mata Tuhan, kita secara otomatis kita mematikan itu, sehingga yang muncul adalah keinginan roh, manusia roh ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi marilah kita menjadikan diri kita, pribadi kita ini menjadi kesenangan bagi Allah, menyenangkan hati Allah. Ya, seperti pribadi daripada Nuh ini, Nabi Nuh, dia sangat menyenangkan hati Allah. Dia mempunyai pribadi yang berkenan kepada Allah, dan dia mendapat kasih karunia daripada Allah, ya, sehingga apa? Nabi Nuh dan keluarganya itu diselamatkan oleh Allah pada zamannya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun pribadi daripada Nuh ini adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Ya, orang yang bergaul karib dengan Allah itu pada zaman dahulu itu belum ada Bapak Ibu, firman Tuhan itu belum ada. Tetapi Nabi Nuh ini bagaimana cara dia bergaul karib dengan Allah, yaitu rohnya. Rohnya, hatinya itu berbicara terus dengan Allah. Ya, melalui apa? Dia pakai telinganya untuk mendengarkan suara Allah. Ya, bukan suara manusia pada zaman itu, tetapi dia mempergunakan telinganya, matanya, dan mulutnya itu dipakai oleh kuasa Allah. Ya, sehingga apa? Dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, artinya hidup bergaul karib dengan Allah itu Bapak Ibu, ada suatu hubungan yang istimewa yang terjalin antara Nabi Nuh ini dengan Allah. Ya, melalui apa hubungan itu terjalin? Ya, melalui perbincangan-perbincangan, ada percakapan-percakapan yang terjadi antara roh daripada Nuh ini dengan roh Allah itu sendiri. Ya, sehingga apa? Dikatakan bahwa pribadi daripada Nuh ini berkenan di hadapan Allah. Dan berfirmanlah Allah kepada Nuh, ya, Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi ini telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, Allah telah murka Bapak Ibu. Jadi Allah telah murka kepada bumi, sehingga Allah membinasakan manusia yang ada di dalamnya beserta binatang, ternak, semuanya, tumbuh-tumbuhan, segala apa yang di bumi ini Tuhan membinasakannya dengan apa? Air bah. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi ya pada zaman sekarang ini, tetapi tidak secara global. Allah itu menenggelamkan kota-kota, negara-negara yang Allah inginkan. Ya, karena apa? Allah itu melihat kalau kejahatan manusia itu begitu besar di hadapan Tuhan, ya begitu banyak, maka murka Allah itu akan tercurah untuk kota tersebut Bapak Ibu. Ya, sehingga apa? Orang yang berkenan hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan,
Ya, ini hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Ya, ini hanya Tuhan yang tahu bahwa orang itu hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun orang dunia nyata itu melihat bahwa kita biasa-biasa saja, ya, tetapi kita itu mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Kita menjalin suatu hubungan yang tidak pernah diketahui oleh manusia lain, tetapi manusia itu akan menyadarinya, ya, menyadarinya, dan manusia itu akan melihat, wah, dia ini berbeda dengan jenis manusia lain, ya, gaya hidupnya, ya, pengalaman hidupnya, ya, bagaimana Tuhan memimpin dia, bagaimana Tuhan meluputkan dia dari segala malapetaka, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu, ya, itu dia membangun hubungan bukan secara dunia nyata, ya, bukan secara kedagingan ini, ya, tetapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan ini, ya, seperti yang Nabi Nuh lakukan itu dia bergaul karib dengan Tuhan itu, berbicara di alam roh Bapak Ibu, berkomunikasi seperti seorang sahabat, ya, seperti seorang ciptaan dan maha pencipta, ya. Ada kerendahan hati di sana, dia menyadari bahwa dia ini ciptaan Tuhan yang harus mengagungkan, sujud menyembah hanya kepada Allah saja, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup itu Tuhan Yesus Kristus, ya, namanya, ya, Yesua, ya. Dia ada hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjalin hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, itu ada level-level tertentu yang kita harus naik tingkat, ya, di proses Tuhan melalui beberapa cobaan di dunia ini, ya. Setelah kita melalui pengujian, cobaan, ya, beberapa cobaan yang kita harus lalui di dunia ini, ya, kita akan naik level sehingga apa? Tuhan itu memperhitungkan kita, ya Bapak Ibu. Nah, di level tertentu itu, ya, di level tertentu, ya, ini alam roh Bapak Ibu. Saya berbicara tentang dunia alam roh, ya, spiritual, supranatural. Jadi walaupun kita di dunia nyata ini dilihat oleh manusia lain sekeliling kita, mungkin mereka menganggap remeh kita, mungkin mereka menganggap, lu siapa? Kamu itu siapa? Ya, saya lebih tinggi. Boleh saja, ya, mereka menilai bahwa diri mereka itu lebih tinggi daripada kita, sehingga tidak sedikit, ya, banyak manusia itu menganggap rendah orang lain, ya. Ya, termasuk diri saya sendiri, saya merasakan hal itu banyak sekali, ya Bapak Ibu. Saya dihina, direndahkan, saya no problem, saya tidak pakai, ya. Saya mengatakan kepada mereka, boleh mereka menghina tubuh jasmani saya ini, ya Bapak Ibu, ya, tapi banyak juga yang menyanjung saya, banyak yang menghina, banyak juga yang menyanjung saya, ya. Mereka boleh menghina tubuh saya ini, tetapi mereka tidak boleh menembus roh saya ini Bapak Ibu. Mereka tidak boleh, tidak bisa menghina roh saya ini, ya, karena kita kan belum tahu rahasia ilahi ini. Apabila kita meninggal, pengangkatan itu tiba nanti, ya, roh siapa yang lebih bercahaya di sana, ya, roh siapa yang lebih bercahaya, dan dia mendapat mahkota berapa di alam kekekalan itu, kita kan belum tahu, ya. Sekarang ini masih kita berlomba-lomba untuk mengejar mahkota itu di jalan pertandingan iman yang benar, ya. Untuk itu saya katakan bahwa di dalam firman Tuhan ini diceritakan beberapa pribadi nabi, ya. Kita ini yang hidup di zaman sekarang ini, kita jangan kalah Bapak Ibu. Semua yang dipakai Tuhan pada zaman dahulu itu adalah manusia biasa, ya, dari nelayan, ya, dari pekerjaan-pekerjaan biasa seperti kehidupan kita manusia hari-hari ini, ya. Kita jangan kendor iman kita, tetapi mari kita bertarung di alam roh itu, ya, memiliki iman sekelas nabi Bapak Ibu, ya. Walaupun, ya, nama kita itu tidak ada, ya, tertulis di buku momen apapun dihargai untuk mengejar penghargaan manusia, ya, tidak. Tetapi apa? Jikalau Tuhan datang untuk menghitung pekerjaan kita, ya, iman kita itu, ya, itu akan muncul, ya Bapak Ibu, akan muncul di dunia supranatural itu, spiritual itu. Ya, mari kita sebagai manusia biasa, tetapi kita memiliki iman yang luar biasa, yang seperti nabi-nabi ini lakukan pada zamannya yang dahulu, ya Bapak Ibu, yang telah ditulis oleh firman Tuhan ini, ya, tidak ada kebohongan,
ya, firman Tuhan ini murni. Ini adalah suara roh Tuhan, ilham daripada roh kebenaran, roh kudus itu. Roh Allah sendiri yang berbicara dengan memakai para nabi pada zaman dahulu. Marilah kita manusia zaman sekarang ini memiliki iman sekelas nabi, walaupun kita hidup di dalam zaman akhir ini Bapak Ibu, yang penuh dengan kejahatan. Ya, ini zaman Nuh ini banyak manusia yang telah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Apalagi di zaman akhir ini ya Bapak Ibu, berlipat-lipat kali ganda kejahatan manusia buat pada saat ini yang menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada kita, ubahlah pemikiran kita, ubahlah cara pandang kita, ubahlah hati kita, ya. Kita bangun relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan seperti yang Nabi Nuh ini lakukan. Walaupun orang dunia nyata ini mengatakan Nabi Nuh ini begini, ya, miring, ya. Karena apa? Karena Nabi Nuh ini membuat kapal di atas gunung Bapak Ibu, bukan di pinggir laut. Dia membuat kapal ini bukan di pinggir laut, tetapi di atas gunung. Tidak ada air di sana Bapak Ibu. Ya. Umumnya orang itu membuat kapal di pinggir laut, bukan? Setiap manusia itu membuat kapal di pinggir laut, apalagi kapal yang besar. Ya. Manusia itu membuat kapal di pinggir laut atau di pinggir danau yang ada airnya Bapak Ibu. Tetapi Nabi Nuh pada zamannya dia membuat kapal ini di atas gunung. Karena apa? Di atas gunung itu banyak kayu, banyak pohon-pohon yang ditebang, ya, untuk menjadikan kapal itu kuat, kokoh, ya, dengan batang-batang kayu yang masih baru ditebang, ya. Jadi Nabi Nuh ini membuat kapal di atas gunung sehingga orang-orang pada zamannya mengatakan Nabi Nuh ini begini, gila Bapak Ibu, miring-miring. Ya, karena apa? Manusia nyata ini melihat dengan kacamata dunia nyata ini. Kacamata dunia nyata, mereka memakai kacamata dunia nyata. Dan mereka mengasah segala sesuatu itu memakai logika. Mereka mengatakan bagaimana mungkin ada air di atas gunung. Ya, seharusnya Nabi Nuh ini membuat kapal di pinggir laut. Tidak ada manusia yang masih normal itu membuat kapal di atas gunung. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Nuh ini menjalin hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan melalui tangkapan suara Bapak Ibu, telinga, ya. Nabi Nuh ini memakai telinganya peka dengan suara kebenaran, suara Roh Kudus, sehingga orang-orang pada zamannya mengatakan Nabi Nuh ini gila, stres, ya. Karena tidak mungkin, bagi mereka itu mustahil, tidak mungkin air itu akan pergi berlari ke atas gunung untuk menembus kapal itu. Tidak mungkin, karena dunia nyata pada saat itu dalam keadaan aman, ya. Air itu masih ada di laut, air itu masih ada di danau. Tetapi kalau orang menjalin hubungan intim dengan Tuhan, ya, melalui rohnya, di alam supranatural spiritual, ya, banyak rahasia yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan singkapkan sebelum itu terjadi di dunia nyata Bapak Ibu. Dunia nyata masih dalam keadaan aman-aman saja, tetapi orang yang memiliki hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, hati, ya Bapak Ibu, hati yang diukur. Tuhan itu mengukur hati Bapak Ibu, ya. Itu sangat istimewa. Banyak rahasia yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah dunia ini. Yang tangkap itu siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki roh, ya, memiliki roh, memiliki hati, ya, memiliki hati itu ya kerendahan hati, ada kasih dalamnya yang sesuai dengan standar Allah itu, ya. Ada standar Allah itu di mana manusia itu menembus dimensinya. Ya, jangan Bapak Ibu anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mematok jikalau ingin ketemu dengan Tuhan itu gampang, begini-begini. Tidak. Kita harus tanggalkan dulu segala dosa kita, ya, dan melalui beberapa level pengujian naik sampai ada di level tertentu Anda itu sudah menembus dimensi Allah itu. Sehingga Bapak Ibu, isi hati Allah itu bisa kita tahu, ya, bisa kita baca rencana Allah itu, mana yang Allah ingin sampaikan kepada manusia yang akan terjadi. Orang-orang yang telah memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan itu akan menangkap Bapak Ibu, akan menangkap
Oh, ini akan terjadi, Allah akan melakukan ini kepada dunia. Ya, itu di level tertentu ya, sudah ada di level tertentu. Karena secara manusia ini kan semuanya telah berdosa, jatuh dalam dosa. Ya, termasuk diri saya sendiri. Semua manusia tidak ada yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Hanya satu, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia karena dia adalah pribadi maha kudus. Makanya Tuhan Yesus itu tidak pernah jatuh dalam dosa, setitik pun tidak pernah. Tetapi manusia biasa yang lahir daripada daging yang penuh dosa ini, sejak Adam dan Hawa semuanya jatuh dalam dosa. Baik itu dosa pikiran, perkataan, mulut, perbuatan, ya semuanya pernah jatuh walaupun dia sesaleh-saleh hidupnya. Karena apa? Daging kita ini lemah, Bapak Ibu, daging kita ini lemah. Jadi ada level tertentu manusia ini standar untuk masuk ke dimensi Allah itu. Jadi manusia yang telah memasuki dimensi Allah itu, ya, dia akan mengetahui rahasia Allah, ya, mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Allah di muka dunia ini, ya, walaupun samar-samar dia bisa tangkap, ya. Kalau diasah, maka semakin terang, Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Saya membongkar dunia roh, supranatural, spiritual itu seperti apa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau manusia dunia roh kita itu sudah berada di satu dimensi yang Allah telah kehendaki dan bisa menembus, ya, menembus kekudusan Allah itu tidak gampang. Berbagai macam pencobaan dunia, hinaan, cacian, fitnah daripada dunia ini dilontarkan, dia menjadi kabal, ya. Pribadi itu menjadi kabal karena apa? Biasa, karena dia tidak mengejar pujian daripada manusia. Yang dia kejar adalah pujian daripada Allah. Sehingga apa? Roh dunia ini, setan, ya, Lucifer ini memakai orang-orang terdekatnya untuk mencaci maki, menfitnah, menghina pribadinya, ya. Dan setan itu melihat apakah orang ini akan drop, ya, di dalam mengikuti Tuhan, ya, ataukah orang ini semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Dua saja, orang ini akan lari dari panggilan Tuhan menjadi anak Tuhan, atau orang ini semakin kuat di dalam Tuhan, semakin diasah rohnya, semakin bercahaya di dalam Tuhan, dia dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, ya. Itu dimensi roh, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghadapi berbagai macam siksaan dunia, cobaan bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita, cacian, makian, fitnahan daripada orang-orang di sekitar kita, orang-orang dunia nyata, itu adalah tanda-tanda Anda sedang diproses Tuhan untuk naik level di satu kehidupan yang lebih tinggi lagi. Ini level dunia roh, Bapak Ibu. Saya setiap kali naik tingkat di dunia roh itu supranatural, suara Tuhan itu berkata, Anda telah naik level, ya. Itu suara Roh Kudus, ya, Bapak Ibu. Anda telah naik level, Anda telah naik lagi ke satu level. Itu pertandingan dunia roh, Bapak Ibu. Sehingga pada satu titik tertentu kita itu menembus isi hati Allah itu, dunia spirit itu kita dapat, ya, Bapak Ibu. Dapat berjumpa dengan pribadi Allah itu sendiri, ya, melalui keterbatasan kita di dunia ini, ya, dalam memakai kedagingan kita ini. Tetapi roh kita itu, mata penglihatan kita itu terbuka, ya, terbuka karena diasah, diproses. Sakit, ya, Bapak Ibu. Dunia kedagingan ini akan sakit, Bapak Ibu. Kita diproses, dihina orang, dicaci maki orang, difitnah tanpa alasan yang jelas, Bapak Ibu. Manusia ini jika melihat kita, apa lo gini-gini, semua disoroti, ya. Ada yang mengatakan dulu itu sampai dikatakan bahwa leher saya ini seperti unta, Bapak Ibu. Orang yang menghina saya ini, ya, secara dunia fisik ini, ya, dia mungkin melihat kelebihan yang saya ada dalam diri saya. Dia sampai menghina, leher saya ini seperti unta. Adakah leher saya ini seperti unta? Mulutnya itu dipakai setan, ya, Bapak Ibu, ya. Dia mengatakan bibir saya ini bagaimana, ya. Padahal orang mengatakan itu bibir saya itu seksi, katanya orang-orang dunia nyata ini, ya. Banyak yang menyanjung, banyak juga yang menghina saya ini, Bapak Ibu. Tapi saya itu tidak pakai itu, ya, tidak pakai standar manusia itu di dalam menilai diri saya. Saya bilang, nilailah saya semampu kalian, dan hinalah saya semampu kalian,
Ya, karena 50-50, ada yang menghina 50%, ada yang menyanjung juga 50%, ada yang kebalikan menyanjung 75%, ada yang menghina 25%. Ya, karena apa? Iblis ini sengaja membuat kita ini menjadi drop, Bapak Ibu. Ya, secara hati, secara jiwa, iblis ini senang memakai manusia yang mereka tanpa sadar mulut mereka itu dipakai setan, Bapak Ibu. Ya, menghina pribadi saya, menghina fisik saya, ya, mengata-ngatai saya seenaknya. Saya hanya menangis, saya berdoa kepada Tuhan, biarlah pembalasan itu datang daripada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Segala sanjungan, segala pujian, segala hinaan, segala cacian, fitnah yang mereka lontarkan kepada diri saya kembalikan itu kepada Tuhan yang maha menilai, yang maha mempunyai isi bumi ini, yang telah menciptakan kita. Biarlah segala omongan mereka itu saya kembalikan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang membalas segalanya. Saya kalau orang hinaan secara terang-terangan di depan saya tidak bisa berkata-kata, Bapak Ibu, tetapi air mata saya yang menetes. Atau saya lari pulang, saya akan menangis ya di dalam doa saya. Itu saya, Bapak Ibu. Saya tidak akan membalas setiap hinaan mereka, tetapi saya akan berdoa kepada Tuhan supaya biarlah Tuhan yang akan membalas segala sesuatu, karena Dialah yang pantas untuk membalas segalanya. Ya, kita ini manusia lemah ya, Bapak Ibu. Ya, saya menyadari bahwa saya ini manusia lemah, berdosa, ya, yang hanya terbuat dari tanah dan akan kembali ke tanah juga, Bapak Ibu. Dan saya pakai hidup saya ini, mulut saya ini, penglihatan saya, karunia penglihatan saya yang di alam supranatural spiritual ini, saya memberkati orang banyak. Saya mempermuliakan nama Tuhan. Bukan saya menyanjung diri sendiri untuk saya sendiri, tidak. Tetapi saya mengabarkan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa sembahlah Yesus Kristus itu, Nabi Isa dan Maryam itu di dalam kehidupan Anda. Jangan sampai Anda menyesal, ya, karena ini masa-masa air bah lokal ya, Bapak Ibu, di air kecoklatan. Ya, saya telah melihat itu ya, Bapak Ibu, dari tahun 2019 ya, Bapak Ibu. Tetapi roh Allah itu mengingatkan terus. Katakan ini kepada anakku bahwa dunia akan tenggelam di air kecoklatan. Dia akan membuat dunia ini menjadi basah. Dan malaikat Tuhan itu dari penjuru mata angin ya, 4 penjuru mata angin, 5 ya penjuru mata angin itu berteriak ya, malaikat itu, celakalah wahai dunia, hilanglah keanggunanmu, hilanglah keindahanmu, hilanglah segala semarakmu, hilanglah segala nyanyian bersorak-sorak kalian, hilanglah segala sukacita kalian, merataplah kalian dan menangislah kalian, sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kudus. Dialah Allah Yahweh, dialah Yesua namanya, Tuhan Yesus Kristus, pencipta alam semesta ini. Hilanglah segala keangkuhan kalian. Karena apa? Karena Allah akan menenggelamkan dunia ini. Ya, secara lokal, ya, setiap negara, setiap kota, setiap desa. Jikalau semua air kecoklatan itu telah merata, pukul, habis, sehingga hilanglah keangkuhan manusia ini, maka bersiap-siaplah kita manusia diganti dengan air asin. Apa itu, Bapak Ibu? Tsunami. Ya, saya telah dikode beberapa kali. Tetapi suara Allah itu berkata, merata air kecoklatan ini di segala kota, segala desa yang dimurkai oleh Allah. Ini tanda kutip ya, murka Allah itu turun atas kota itu. Ya, sehingga terjadilah bencana air kecoklatan itu, karena malaikat Tuhan itu telah membuka air itu ya. Saya melihat ada seperti tongkat atau gulungan kitab, dia membawa putih ya, gini panjangnya, dan dia mendekati mata air itu, jongkok gini, dan dia membuka. Dan seketika itu juga tersembur mata air itu, bendungan-bendungan jebol ya, karena mata air kecoklatan itu tercurah, tersembur ya semua. Dan saya melihat rumah-rumah itu tinggal atap ya, dan orang-orang itu ada yang duduk di atas atap, mobil-mobilan itu jadi mobil-mobil, dan banyak manusia mati di dalamnya. Dan saya menutup muka saya, Tuhan, saya tidak mampu melihat ini. Tetapi suara Tuhan itu mengatakan, saksikan ini anakku, katakan kepada dunia bahwa murkaku itu telah meledak ya, meluap-luap di hati ini. Allah itu tidak tahan lagi murkanya itu meluap-luap ya. Karena apa? Sesuka hati manusia ini melakukan kejahatan di matanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat ya Bapak Ibu. Karena ngeri ya saya lihat pukulan daripada Allah ini untuk manusia.
ngeri Bapak Ibu. Mari kita bertobat ya. Jadi semua yang Tuhan lakukan untuk dunia ini dan manusia adalah baik adanya Bapak Ibu. Jangan kita kecewa dengan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi marilah saya ajak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Masih ada nafas di dalam tubuh kita. Ya, kita masih bisa makan, minum, ya, tanpa memakai alat-alat bantuan. Ya, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini ya, bersyukur-syukur kita itu masih hidup. Ya, kita pakai harta kita pakai uang kita pada saat ini ya, bagi orang yang berkelebihan, berkecukupan, kita bantu orang-orang yang kelaparan, yang di jalan ya. Karena apa? Tidak semua bantuan dari pemerintah ini didapat oleh seluruh masyarakat. Ya, seluruh masyarakat, apalagi masyarakat yang membutuhkan ya. Tidak semua Bapak Ibu. Ya, bantuan Covid ini. Ya, saya saja tidak pernah mendapat bantuan sampai di detik ini, bantuan Covid ini. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan itu memberkati saya, makan minum ada ya Bapak Ibu. Walaupun menunya sederhana tetapi sehat ya Bapak Ibu, sayur, ikan, ya sekali-sekali makan daging. Ya, saya bersyukur karena masih hidup. Ya, sampai di detik ini masih hidup walaupun dengan uang pas-pasan ya. Walaupun saya bersyukurlah kepada Tuhan karena sampai di detik ini saya bisa menyaksikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin ini ya, di angkatan kita ini adalah detik-detik terakhir. Ya, karena suara Tuhan itu berkata, tidak lama lagi aku akan datang, Bapak Ibu. Tidak lama lagi aku akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Kita tidak tahu waktu Tuhan itu kapan. Kita tidak tahu waktu Tuhan itu kapan dia datang. Tetapi yang jelas beberapa kali roh Tuhan itu berkata, anakku, sampaikan kepada mereka umatku bahwa aku tidak akan lama lagi datang ke tengah-tengah dunia ini, mengangkat mempelaiku, mempelai wanitaku yang siap saja yang aku angkat. Jadi yang siap Bapak Ibu, yang siap. Jadi anak-anak Tuhan yang tidak siap itu mereka tidak akan terangkat dan mereka akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Jadi marilah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baik di hadapan Tuhan, sebaik-baiknya Bapak Ibu. Jangan kita pura-pura yang munafik ya. Tetapi mari kita persiapkan, tanggalkan segala topeng-topeng dunia kita ya. Karena itu Tuhan tidak menghendaki manusia-manusia yang model seperti itu Bapak Ibu. Anda akan menyesal ya pada saat pengangkatan itu terjadi. Saya bukan manusia yang super di sini yang menyaksikan itu, tetapi saya diperlihatkan Tuhan. Banyak yang akan tertinggal dan suara Tuhan itu berkata, hanya mereka yang siap saja dan memenuhi standar yang sudah aku tetapkan yang akan terangkat Bapak Ibu. Jadi janganlah kita menyesal. Mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Dan kita jangan sampai kita menyesal di sana Bapak Ibu. Mengapa saya ada di tempat ini? Di tempat yang kita tidak kehendaki ya, di dalam api. Mengapa saya ada di sini, Bapak? Mengapa saya ada di sini? Mengapa dia yang teman saya, saudara saya, yang saya lihat dia di dunia biasa-biasa saja, melakukan dosa juga ya, mengapa dia ada di surga? Mengapa Tuhan ini tidak adil bagi saya? Tetapi marilah kita tanggalkan dosa kita dan kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya apa? Kita berada bersama-sama di dalam kerajaan surganya yang kudus. Bukan kita berada di dalam api neraka Bapak Ibu. Di sana akan terjadi ratap tangis manakala kita mendapati diri kita ada di dalam keadaan kekekalan di dalam api neraka itu Bapak Ibu. Mari kenalilah jalan yang lurus itu. Ya, kenali jalan itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita meninggal kita menyesal. Ya. Kenalilah jalan Tuhan itu, jalan Allah yang Maha Kudus, Allah yang hidup, Allah roh ya, Elohim, Allah yang bertahta di dalam kerajaannya yang Maha Kudus. Kenalilah jalan itu sebelum kita meninggal Bapak Ibu. Ya, kita kenali, harus kita kenali jalan itu. Seperti Nabi Nuh ini ya, pada saat dia telah selamat dan dia mengorbankan korban bakaran di hadapan Allah yang Maha Kudus.
ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nabi Nuh ini zaman dulu itu masih memakai korban bakaran, ya, lembu. Jadi Nabi Nuh ini mengambil lembu yang terbaik yang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang ini ya kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita ini menjadi korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, dan kita mengorbankan tubuh kita ini menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Dulu masih memakai lembu, tetapi sekarang tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, menjadi korban bakaran yang berbau harum kepada Tuhan dan bukan menjijikan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat korban kita, bakaran kita, Tuhan muntah-muntah jijik dan Tuhan menolak kita. Jangan sampai Bapak Ibu, tetapi marilah kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan, dan hati Tuhan itu senang melihat kita, ya Bapak Ibu. Seperti Nabi Nuh ini, ya, dia mengorbankan korban bakaran kepada Tuhan, dan ketika Tuhan, Kejadian 8 ayat 21, dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, membakar korban bakarannya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mencium baunya yang harum, dia berkenan atas korban bakaran itu, ya, dari pribadi Nuh ini, ya Bapak Ibu, dari hati Nuh ini, ya. Dia mencium korban itu, sangat menyukakan hati Tuhan dan berkenan, ya, korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Maka Tuhan itu, ya, tidak akan lagi menghukum dunia ini, ya. Hatinya itu apa? Agak menyesal, ya. Tuhan itu walaupun dia adalah Allah yang pengasih, penyayang, mencintai umatnya, ciptaannya, seluruh umat manusia, tetapi manakala murka Tuhan itu tercurah untuk dunia ini, ya, tetapi dia melihat dan mencium ada korban bakaran yang harum yang naik di hadapannya itu, ya, seperti pribadi Nuh, maka Tuhan itu bisa menyesal, ya Bapak Ibu, di dalam memurkai bumi ini hanya dengan satu pribadi ini, ya, Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, marilah kita menjadi pribadi yang membawa korban bakaran kita di hadapan Tuhan menjadi korban yang harum, membawa tubuh kita, bait suci kita ini di hadapan Tuhan menjadi yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan itu berkenan atas hidup kita, dan Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hatinya Tuhan. Bapak Ibu, kejarlah pujian daripada Allah dan bukan sanjungan daripada manusia, seperti yang Nabi Nuh ini lakukan. Walaupun dia, ya, mungkin kecewa, paling ada rasa kecewa secara manusianya, ya. Banyak yang menghina dia, banyak yang tidak mau mendengarkan kata-katanya. Ya, Nabi Nuh ini pada zamannya paling dia telah berseru-seru, bertobat, ya. Dia sambil membuat kapal itu, Nabi Nuh ini berkhotbah juga, menyerukan kebenaran itu, bertobatlah kalian daripada kejahatan kalian. Karena apa? Murka Allah itu akan tercurah melalui air bah, sehingga dia membuat kapal yang besar. Tetapi tanggapan dunia nyata itu ini miring, ya, membuat kapal di atas gunung, ya, berkuar-kuar juga dunia dalam keadaan aman. Dunia nyata ini, manusia dunia nyata ini melihat apa yang nyata, apa yang kelihatan sebatas dunia nyata Bapak Ibu, ya. Tetapi dunia supranatural spiritual itu tidak terbatas oleh dimensi waktu dan tidak terbatas oleh apapun juga, sehingga apa yang Nuh tangkap daripada suara Tuhan itu, tetap Nuh ini adalah pribadi yang taat, setia, dan imannya itu sangat ekselen, ya Bapak Ibu. Walaupun dia membuat bahtera itu sangat lama, ya, bertahun-tahun jadi bahtera itu, tetapi Nuh itu tetap percaya, ya, bahwa Allah itu menyertai dia. Suara Allah itu tidak mungkin salah, yang dia dengar itu, yang dia tangkap itu tidak mungkin salah, karena dia bergaul
karib dengan Allah, dia tahu ini suara Tuhan, ini suara Tuhan Allahnya, suara Yahweh yang langsung berkata kepadanya. Dan tidak ada suara Tuhan, suara Yahweh itu, suara Allah yang Maha Kudus itu tidak ada yang tidak terlaksana, semuanya pasti ya dan amin terjadi. Ya, jikalau Tuhan itu telah bersabda, Tuhan itu telah berfirman, ya, maka jadi ya dan amin. Tidak seperti manusia, ya, ngoceh-ngoceh berkata-kata yang tidak penting, tidak akan terjadi. Tetapi kalau suara Allah itu berkata, dia katakan A, pasti akan terjadi. A, ya dan amin, ya, akan terjadi karena dia Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang tidak bisa dibatasi dengan dimensi waktu, tempat, dan segala sesuatu. Kalau dia berkata A, saya akan murka ke kota A, ke kota B, ke kota C, itu pasti akan terjadi, cuma menurut waktu Tuhan, bukan waktu manusia ini. Ya, walaupun dunia nyata ini dalam keadaan aman-aman, tetapi kalau orang yang bergaul karib dengan Allah itu telah mendengar sesuatu pesan ilahi yang dia tangkap, dan dia menyampaikan kepada dunia nyata itu, main lempar ya. Orang dunia nyata itu mau tanggapi itu secara serius, mau tanggapi itu dengan cemoohan, hinaan, ya itu terserah. Kalau hamba Allah itu yang sejati itu seperti itu, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, karena dia apa? Prajurit Kristus. Dia hanya menyampaikan apa kata Allah itu sendiri. Kalau dia tidak sampaikan, maka dia akan menjadi hamba Tuhan yang jahat di mata Allah. Ya, jadi di dunia nyata itu akan terjadi pro dan kontra, ya. Ada manusia yang mempercayai pekerjaan Roh Kudus itu, suara Allah itu masih ada sampai saat ini. Ada juga sekelompok manusia yang tidak mempercayai itu karena mereka mengandalkan logika dan penglihatan mereka patok dan mereka batas hanya sampai di dunia nyata ini. Ya, itu dua jenis manusia. Jadi sebagai hamba Allah, saya tidak bisa memaksakan kepada kita untuk mempercayai ini loh, harus kamu percaya, harus kamu tidak. Pesan daripada ilahi itu harus dilempar, ya, diserukan, diberitakan. Apapun resiko yang kami dapat itu harus tersampaikan kepada manusia. Mereka mau dengar atau tidak, yang penting pesan ilahi itu sudah tersampaikan. Ya, itu saja renungan firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita bisa memilih. Kita akan menjadi manusia rohani kita diubahkan Tuhan, atau kita mau menjadi manusia yang hanya sebatas dunia nyata ini saja. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya, kalau Tuhan mau berkarya, mau memakai kita secara luar biasa, maka dimensi waktu, dimensi roh, dimensi dunia nyata itu akan tembus semua, dan kita tidak memakai itu. Kita hanya memakai hati dan iman kita, dan roh kita itu menjalin hubungan yang indah, yang intim di hadapan Tuhan. Jadi kita sekalian anak-anak Tuhan, pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Ya, kita mau menjadi manusia dunia nyata saja, ya, yang hanya ingin dilihat orang, disanjung orang. Ya, kalau hanya masih sebatas manusia dunia nyata itu, manusia dunia nyata yang lain itu akan menyanjung kita, memuji-muji kita. Tetapi belum tentu di dunia spiritual itu Anda itu akan dipuji oleh Allah, belum tentu. Tetapi kalau kita di dunia supranatural spiritual itu yang saya alami, bahwa kebanyakan orang yang sudah tembus di sana itu bukan sanjungan daripada manusia yang didapat, tetapi hinaan, ya, hinaan. Karena itu begini, dua dunia ini begini ya. Dunia nyata ini memakai roh dunia yaitu Lucifer, tetapi dari dunia roh spiritual supranatural itu memakai roh Allah itu sendiri, sehingga akan tabrakan, ya. Dunia nyata ini tidak akan bisa menerima roh Allah itu, karena di dunia ini roh Lucifer, ya, yang berkuasa untuk pada saat ini, ya. Karena bertabrakan begini, hanya orang-orang yang menembus dimensi supranatural spiritual itu yang bisa memahami, ya, sesama hambanya, sesama anak-anak Tuhan yang telah menembus dimensi itu, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin kuat, semakin semangat, semakin bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan itu adalah Allah yang hidup, ya, Allah yang penuh kuasa, ya, Allah yang kaya, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sedetik pun. Jadi Bapak Ibu, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan pujilah namanya, serukanlah namanya,
Muliakanlah namanya itu di dalam hidup kita sehari-hari. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah manusia yang mengandalkan kekuatannya hanya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. God bless you all. Amin.